Halo, apa kabar? Ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Kita sekarang ngomongin lagi Pak Jokowi soal soal IKN ya. Bung Rocky, apa boleh buat ini yang topik kita selalu soal Pak Jokowi. Ini kan Pak Jokowi baru saja menandatangani Perpres ya, Bung Rocky, Perpres tentang percepatan investasi di IKN. Dari judulnya saja ini membuat kita jadi terkejut. Kan Pak Jokowi udah tinggal 3 bulan lagi, kenapa masih membuat perpres percepatan investasi, dan di situ ditegaskan kembali sebenarnya itu sebenarnya diatur sebenarnya dalam peraturan pemerintah soal HGU yang bisa sampai 190 tahun, kemudian HGB yang sampai 160 tahun. Itu perpresnya seperti itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi ini belum mau menyerah soal soal investasi ini, atau minimal setidaknya gini lah, sebelum gua turun minimal ada satu aja lah investasi yang masuk gitu. Itu saya ingat cerita tentang Menara Babel Mhm. yang dibangun untuk dipercepat supaya menara itu bisa mencapai langit tuh. Lalu Tuhan memporak-porandakan eh, menara itu dengan membuyarkan cara berbicara di antara para pekerja itu. Jadi semakin dipercepat, semakin tidak tahu apa yang mesti dilakukan tuh. Akibatnya Menara Babel itu runtuh kan. Ini IKN juga itu persis seperti nasib Menara Babel nanti tuh. Mhm. Mhm. Makin dipercepat, makin tidak ada arah sebetulnya kan. Kan dari awal masalahnya bukan percepat apa tidak dipercepat. Masalahnya pertama adalah soal status tanah di situ yang kemudian dibocorkan oleh AHY misalnya, bukan dibocorkan, memang diriset dan menunjukkan banyak tanah yang belum legal tuh. Mhm. Masalah kedua adalah stabilitas politik yang diragukan oleh investor asing untuk masuk ke Indonesia karena pertarungan politik yang tidak menghasilkan legitimasi. Pilpres kemarin itu bahkan diledek oleh sebuah negara di Afrika atas nama PBB, bahwa Indonesia itu tidak menjalankan pemilihan umum secara demokratis karena ada penyelundupan hukum di Mahkamah Konstitusi. Itu juga potensial untuk jadi problem di masa depan. Investor melihat itu bahwa Indonesia legitimasi politiknya tidak tidak ada ketika Pilpres. Yang ketiga adalah soal lingkungan yang terus-terus kita ingatkan tuh. Jadi sebetulnya masalah mempercepat itu artinya apa? Mempercepat frustrasi, mempercepat hutang, segala macam. Juga kita mesti lihat etika dari Pak Presiden Jokowi. Dia tahu bahwa IKN itu akan jadi sumber konflik di masa depan tuh. Ya. Tetapi hanya itu yang ingin ingin dia ingat supaya yang penting jadi dulu tuh IKN supaya gue bisa tunjukkan bahwa gue berhasil tuh. Ini intinya ambisi Jokowi itu mendahului secara etis hak Prabowo untuk menentukan IKN mau diteruskan apa enggak. Mhm. Kan mestinya Pak Jokowi bilang, oke, percepatan itu sebaiknya nanti tanyakan pada Pak Prabowo tuh, biarkan Pak Prabowo yang hitung. Karena kalau dipercepat sejak sekarang itu berarti mengundang investasi besar-besaran, lalu mesin ekonomi jadi panas tuh, overheating ekonomi juga akan memperburuk pertumbuhan tuh, memperlebar disparitas. Jadi seolah-olah Jokowi ini nggak pernah belajar makroekonomik atau modal dasar dia untuk membuat sebuah public policy kan. Jadi kelihatannya ambisi Jokowi akan dia push terus sampai akhirnya dia tidak mampu lagi untuk berbicara karena bahasanya udah diporak-porandakan oleh Tuhan. Itu sebetulnya menara Babel baru lagi kita bangun di IKN tuh. Iya, iya, iya. Nah, yang ini yang menarik, saya membaca di media, Pak Basuki Hadi Mulyono yang sekarang Menteri PUPR yang sekarang menjadi PLT dari Otorita IKN itu hari Jumat kemarin menyatakan bahwa Pak Jokowi pekan depan Senin, artinya harusnya hari ini ya, katanya akan terbang ke Dubai, dan itu ditemani oleh Erick Thohir. Dan yang menarik, saya membaca judulnya di Kompas itu begini, judulnya ditulisnya bahwa hilal investasi perdana IKN sudah mulai terlihat. Jadi dia menggunakan istilah hilal. Hilal itu kan bulan sabit yang sangat kecil gitu terlihat. Dan ini Pak Jokowi terbang ke Abu Dhabi, ke Dubai gitu, dan menurut saya kalau di sana kan banyak padang pasir nih. Saya menyebutnya seperti mengejar fata morgana ini jadinya nanti. Itu seperti orang yang tersesat di gunung-gunung pasir itu di Ya. dun eh, apa namanya lembah-lembah pasir itu tidak bisa saling melihat sebetulnya walaupun jarak pandangnya dekat tapi begitu ada badai pasir dia hilang kan. Jadi betul sebetulnya bahwa Jokowi itu kehilangan cara pandang karena tersirap oleh keinginan dia untuk melihat ada menara di IKN tuh yang setinggi menara-menara di Dubai sebetulnya kan. Jadi
poin kita adalah apa yang ingin dicapai Jokowi dengan masih berupaya untuk cari investor. Sementara pemerintah-pemerintahan di Timur Tengah itu sibuk untuk menyimpan energi, menyimpan dananya untuk siap-siap perang misalnya kan. Hmm. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya investasi dari negara-negara Teluk ini mau kemana? Mau ke Indonesia? Enggak. Dari awal sinyal mereka itu tidak ke Indonesia. Mereka hanya ingin melihat potensi mereka membantu Indonesia, tetapi bukan secara sungguh-sungguh mau MOU. Loh ini kan cerita dari 3, 4, 5 tahun lalu tuh yang gagal terus tuh. Jadi kelihatannya ini banyak juga sponsor-sponsor palsu yang mengkompori Jokowi, tetapi di balik perjalanan Jokowi pasti ada perjalanan-perjalanan oligarki di belakang itu Hmm. yang justru mencari proyek yang bukan untuk IKN kan itu gampangnya begitu kan Hmm. kita bisa baca lah bagaimana tradisi broker-broker internasional ini mendagangkan proyek yang sebetulnya dagangan proyek negara itu di belakangnya ada dagangan proyek swasta kan dalilnya itu tapi Jokowi nggak pentingkan itu lagi bagi dia di mana ada undangan di mana ada potensi untuk minta tolong investasi dia akan datang ke situ tuh kenapa karena mimpinya itu udah di ujung jadi dia mimpi sebetulnya lalu dia cari-cari cara tuh. Padahal sebetulnya dari awal mimpi itu mimpi di siang bolong kan itu intinya begitu tuh. Nah, sekarang ini beda. Yang mendampingi Pak Jokowi kali ini Erick Thohir. Kalau sebelumnya kan ketika ketemu dengan Elon Musk kan yang mendampingi Pak Luhut ya begitu dan memang Luhut. yang katanya mereka mau bertemu dengan Al Abrar ini pemilik Burj Al Khalifa ya bangunan tertinggi di dunia itu. Dan kemarin memang dia sempat berkunjung ke IKN gitu dikunjungi ke IKN dan ditunjuk-tunjukkan dan katanya dia tertarik untuk investasi itu. Tapi saya berpikir ya kalau toh katakanlah memang benar bahwa dia akan investasi. Sekarang pun belum seperti kata Pak Basuki belum ada LOI-nya, letter of intent-nya belum ada begitu. Jadi tertariknya aja belum ada begitu. Kalau toh katakanlah tertarik kan nggak mungkin dalam waktu 3 bulan proses itu sampai kemudian ada MOU sepakat untuk bangun itu akan di era pemerintahnya Pak Jokowi. Tapi itu tetap dikejar juga oleh Pak Jokowi. Ya karena Jokowi ngejar hilal sementara sebetulnya hilalnya itu hilal versi NU atau versi Muhammadiyah kan itu. Iya, iya. itu beda teknik itu sebetulnya kan. Tapi Iya, udahlah kita mau anggap bahwa iya. Jokowi betul-betul dikejar oleh mimpinya sendiri itu. Jadi dia Hmm, bermimpi lalu dia mau kejar mimpinya itu dan itu udah bayang-bayang semua tuh. Nah Erick Thohir sebaliknya dia tahu tentang keadaan tentang kondisi maka mungkin bagi Erick Thohir oke Pak Jokowi saya antar ke sana tapi nanti saya akan berbisnis sendiri ya iya. beberapa potensi investor untuk proyek-proyek yang bukan IKN kan. Jadi kita mau lihat itu dan itu artinya ada kapasitas Jokowi yang memang terbatas. Kalau dia tahu sinyal buat investor asing nggak masuk di IKN, 2, 3 investor nggak masuk, itu artinya semua investor nggak akan masuk. Karena ini kan semacam tim apa namanya koalisi antar investor dunia yang saling mengirim akuntansi itu saling tukar tambah akuntansi. Jadi koordinasi para investor dunia ini juga tidak dipahami oleh Pak Jokowi bahwa di dunia ada konglomerasi para investor itu intinya tuh yang tukar tambah informasi dari investor A ke investor B. Kan sinyal itu kan kita baca dari awal, tidak ada satupun yang masuk tuh. Yang masuk ada MOU ya semua investor tentu ya oke letter of intent atau MOU dianggap oleh Jokowi itu serius tuh. Semua investor asing itu melihat Indonesia dalam keadaan yang porak-poranda kira-kira itu. Ya mungkin nanti investor masuk ketika mulai ada ketertiban hukum, ada stabilitas politik, ada janji yang lebih masuk akal tuh yaitu SDM. Ya itu tunggu aja sampai Pak Prabowo mengumumkan kabinetnya. Nah bagi investor asing ya udahlah nantilah setelah setelah Oktober lah setelah kabinetnya kita tahu menteri misalnya mereka akan lihat ini menteri keuangan Pak Prabowo ini arah ideologinya fiskal atau moneter kan itu yang akan dijadiin parameter oleh investor bukan kunjungan Jokowi yang akan jadi parameter tuh. Iya, ya. Ini kita tidak terlalu salah kalau kemudian banyak pengamat kan juga membandingkan apa mimpi Pak Jokowi tentang IKN itu seperti mimpi Bandung Bondowoso yang ingin bangun 1.000 candi begitu ya, Bung Rocky dan kemudian itu dibuyarkan oleh kentungan oleh Loro Jonggrang gitu ya sehingga kemudian ayam-ayam berkokok. Tapi kalau sekarang ini kan ayam berkokoknya udah jelas bahwa pada 20 Oktober nanti Pak Jokowi itu harus mengakhiri masa jabatannya dan itu artinya tinggal tinggal berapa bulan lagi. Tapi ini pun Pak Jokowi masih dikejar. Jadi saya membayangkan seperti apa ini akhir ceritanya dari Pak Jokowi ini nanti.
Jokowi mau tunggu ayam berkokok, tapi ayam berkokok itu di pagi hari. Padahal yang mantranya Jokowi adalah kodok sahut menyahut itu di malam hari itu. Jadi kita mulai masuk pada keinginan Pak Jokowi untuk memamerkan sesuatu kan. Jadi modal Pak Jokowi dari awal memamerkan dan itu yang diasuh dengan baik oleh punakawan-punakawan sekitar dia tuh. Nah sampai sekarang masih diasuh dengan cara itu. Coba misalnya ada datang ke media-media massa atau ke media-media redaksi dan eh, Jokowi misalnya minta supaya ada pembicaraan dengan publik melalui pemimpin redaksi wawancara tajam. Baru Jokowi ngerti bahwa olok-olok publik terhadap dia itu udah melampaui kemampuan manipulatif dari lembaga-lembaga survei. Kan itu intinya kan. Jadi selama Pak Jokowi dikepung dan dikendalikan atau bahkan dikontain di dalam wilayah yang sangat eksklusif oleh lembaga-lembaga survei dan oleh diehard dia nggak tahu keadaan tuh. Jadi masalah kita sekarang Jokowi tidak tahu realitas, karena itu dia bisa dibawa kemana aja. Kenapa? Karena mereka di sekitar Jokowi itu tahu bahwa Jokowi akan lengser, oleh karena itu manfaatkan pengaruh Jokowi sekecil apapun untuk dapat remah-remah. Kira-kira itu aja tuh. Hmm. Eh, kita melihat bagaimana seseorang yang dipilih oleh rakyat dilulukan sebagai pemimpin sipil artinya gagal. Kenapa? Karena kapasitas. Itu intinya itu tuh. Di Ya, kemampuan-kemampuan teknokratik, apalagi kalau kita bicara kemampuan etik, itu tidak dia miliki. Karena itu dia paksakan sesuatu untuk jadi satu-satunya cara orang mengingat dia, yaitu IKN. Itu bagian yang pasti membangkrutkan negeri ini dan akan porak-poranda tuh. Dan eh, kalau kita balik pada cara berpikir Pak Prabowo, dia tahu bahwa ini akan porak-poranda. Hitungan-hitungan di Pak Prabowo itu udah ada di depan meja dia tuh detailnya. Dia bahkan udah negosiasi dengan Menteri Keuangan sebelumnya Pak Ibu Sri Mulyani, dan Ibu Sri Mulyani pasti menerangkan secara detail kondisi keuangan negara, terutama bangkrutnya BUMN dan IKN ke timnya Pak Prabowo. Kan kita tahu Pak Sudrajat Jiwandono itu ya satu pikiran aja dengan Ibu Sri Mulyani, itu bahkan lebih senior dari Ibu Sri Mulyani. Jadi tidak mungkin Sri Mulyani tidak membuka data-data buruk tentang ekonomi di depan tim transisi Pak Prabowo. Jadi Prabowo tahu bahwa ke depan dia akan dibebani oleh odious debt dan apa namanya proyek-proyek mercusuarnya Pak Jokowi. Walaupun Pak Prabowo tentu secara sopan santun seorang prajurit, seorang patriot tidak akan membuka itu secara habis-habisan, tetapi cicilan ucapan-ucapan Pak Prabowo mengarah ke situ. ya, ya. Ini saya membayangkan nanti kalau toh akhirnya ada semacam apa kesepakatan yang sebutnya LOI-nya begitu, letter of intent-nya, dan kemudian Pak Jokowi menyampaikan kepada media bahwa ini akan nanti akan ada yang oversubscribe lagi dari Dubai. Saya kira publik sudah tidak percaya karena orang masih ingat bagaimana Pak Jokowi waktu itu menyatakan oversubscribe naik apa meludak 25 kali lipat sampai ternyata tidak ada satupun juga. Iya, itu hilalnya hilang artinya. Jadi poin kita bahwa rekaman tentang cara-cara Jokowi memanipulasi opini publik udah dibaca dengan baik bahkan oleh netizen yang pemula tuh. Jadi itu begitu Pak Jokowi pulang dan masuk ke media massa, wah Pak Jokowi pulang dari Dubai dan bawa pesan bahwa sekian triliun sudah disiapkan dan itu kita besok akan tanda tangan MOU. Lalu MOU bukannya udah 1.200 MOU yang dibilang oleh Bahlil dan ternyata kosong semua. Jadi Hmm. sebetulnya itu intinya tuh. Dan kita tidak ingin menipu diri kita sendiri. Kita ingin terus mengatakan kepada Pak Jokowi, udah Pak Jokowi, Anda memang banyak bikin kesalahan, tapi jangan tambah tuh. Mending Anda diam, bungkus buku-buku Anda, novel-novel Anda, dan cerpen-cerpen Anda di kardus, bawa pulang ke Solo. Kan cuma itu pesan kita. Ini pesan peradaban sebetulnya. Karena kita tidak ingin juga Jokowi itu diolok-olok terus oleh Hmm. netizen kan. Kalau saya olok-olok itu karena saya ingin supaya Pak Jokowi berubah. Tapi kalau netizen olok-olok itu betul-betul kalau kita lihat olok-olok netizen itu buset lah, itu sampai ke hal-hal yang sublim itu dibongkar di situ kan, Ya, ya. dibikin meme, Hmm. dibikin cergam segala macam kan, itu juga tidak baik buat kehidupan bangsa ini ke depan. Karena nanti anak-anak yang akan jadi bonus demografi akan membaca olok-olok netizen pada Jokowi selama dia memerintah itu gila-gilaan tuh. Kalau saya ya, atau FNN melakukan kritik kebijakan, bukan mengolok-olok secara fisik atau mengolok-olok secara bahasa, kan itu ada di mana-mana tuh. Harusnya Pak Jokowi sadar itu tuh. Yes, oke, baik. Kita nolkan semuanya ya, Bung Rocky ya. Yes, Semoga selamat pulang dari Dubai. yes, oke.